Tema hari ini adalah Healing Broken Relationships atau memulihkan hubungan yang rusak. Ayat emas untuk hari ini, Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Pendahuluan. Pertama, sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, tentu kita berhubungan dan bersosialisasi dengan banyak orang. Tidak jarang dalam proses bersosialisasi, terjadi hal-hal tidak terduga yang menimbulkan gesekan, perselisihan, perdebatan, kesalahpahaman, dan berakhir dengan luka. Kedua, pemulihan sejati dimulai dari hati yang sudah lebih dahulu dipulihkan Tuhan. Coba kita baca Matius 5 ayat 23 sampai 25. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat bahwa ada sesuatu dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Berdamailah dengan lawanmu dengan segera, selama engkau masih bersama-sama dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pengawal dan hamba, sehingga engkau dilemparkan ke dalam penjara. Jadi di sini, pemulihan hubungan bukan sekedar berdamai, namun membangun kembali kasih, rasa percaya, dan saling menghormati. Saat pemulihan hubungan terjadi, kasih Kristus akan dinikmati banyak orang sebagai kesaksian yang hidup. Selanjutnya, bagaimana memulihkan hubungan? Pertama, dimulai dari diri sendiri. Pemulihan sering terhenti karena kita menunggu pihak lain yang memulai. Harusnya dimulai dari diri sendiri untuk memaafkan, mengampuni, dan tetap mengasihi orang yang menyakiti hati kita. Coba kita baca Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kedua, menghadirkan Tuhan dalam hubungan. Pemulihan tidak akan terjadi tanpa campur tangan Tuhan. Doa bersama, saling membagikan firman, dan selalu mengundang Roh Kudus hadir akan memulihkan dan menguatkan hubungan yang ada. Ketiga, membangun ulang kepercayaan. Pemulihan membutuhkan waktu. Mengampuni memang bukan berarti melupakan, namun bukti kita sudah mengampuni adalah tidak mengungkit lagi kesalahan masa lalu. Selanjutnya, kesimpulan. Pertama, pemulihan dimulai dari diri sendiri, bukan dari pihak lain. Belajarlah rendah hati untuk mengampuni. Kedua, pemulihan hubungan adalah bukti meneladani karakter Kristus, yaitu sabar, penuh kasih, dan berbelas kasihan. Ketiga, proses pemulihan tidak instan, butuh kekuatan dari Tuhan, melalui Roh Kudus dan konsistensi komitmen pribadi. Keempat, hubungan yang dipulihkan merupakan kesaksian yang hidup. Lewat pemulihan hubungan, kasih Kristus dan kesaksian Injil dinyatakan. Sekarang waktunya kita untuk berdiskusi. Pertanyaannya, langkah pertama apa yang saya akan lakukan untuk memulai proses pemulihan?
coba disaringkan.